Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas salah satu penyakit menular dan masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia karena jumlah kasusnya yang masih tinggi, yaitu tuberkulosis atau TB atau TBC. Apa itu TB? Perbedaan TB paru dan ekstra paru, bagaimana sejarah TB dan perkembangannya, serta lebih lanjut seperti apa klasifikasi TB, mari kita pelajari bersama. TB atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi patogen, yaitu Mycobacterium tuberculosis atau MTB. Penyakit ini utamanya menyerang paru-paru atau dikenal dengan TB paru, namun dapat juga menginfeksi organ lain atau dikenal dengan istilah tuberkulosis ekstra paru atau TB ekstrapulmoner. Organ dan sistem tubuh yang bisa terinfeksi MTB diantaranya kelenjar getah bening atau TB lymphadenitis, dan ini yang paling umum menyerang kelenjar di bagian leher. Berikutnya tulang dan sendi atau TB tulang yang menyerang tulang belakang disebut morbus Spot dengan gejala yang nyeri kronis, pembengkakan bahkan dapat menyebabkan kelumpuhan jika terkena saraf terjepit. Lalu MTB ini juga dapat menyerang selaput otak atau TB meningitis dan ini sangat berbahaya jika tidak segera ditangani. Juga dapat menyerang sistem genitourinary atau ginjal dan saluran kemih, kemudian saluran pencernaan dan juga organ lainnya. Tuberkulosis dari sisi histori dan perkembangannya dibagi ke dalam 6 babak. Yang pertama pada zaman kuno sebelum Masehi, sekitar 3000 sebelum Masehi, di mana pemeriksaan pada mumi Mesir kuno menunjukkan adanya kelainan tulang belakang yang khas, dikenal sebagai Pott's disease atau TB tulang belakang, yang menjadi bukti TBC sudah ada lebih dari 5000 tahun yang lalu. Juga teks medis kuno dari India dan Cina menggambarkan gejala-gejala yang sangat mirip dengan TBC paru-paru. Namun dua pembuktian ini belum banyak digunakan pada referensi-referensi ilmiah. Sejarah TB lebih banyak disadur dengan permulaan pada zaman klasik Yunani dan Romawi kuno, di mana tokoh medis Yunani Hippocrates tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi mencatatkan sebuah penyakit phthisis, istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi penyakit dengan gejala batuk darah, lemas dan kurus, yang mana gejala-gejala ini sangat sesuai dengan gejala TBC. Juga tokoh medis Aretaeus dari Kapadokia sekitar 100 Masehi menggambarkan TBC sebagai penyakit yang paling mematikan dari semua penyakit, yang menunjukkan bukti bahwa dampak dari penyakit ini sangat besar pada saat itu. Beralih ke abad pertengahan hingga abad ke-18, di mana pada masa ini TBC dikenal dengan berbagai istilah seperti consumption karena penderitanya tampak terkonsumsi atau kurus kering. Bahkan beberapa golongan masyarakat menganggap penyakit ini sebagai kutukan atau akibat dari kondisi spiritual atau moral karena pengetahuan medis pada saat itu belum berkembang. Dan juga karena penyakit ini sangat umum di kalangan masyarakat yang miskin dan tinggal di lingkungan padat yang sanitasinya tidak cukup baik. Babak keempat dari sejarah dan perkembangan TB yaitu pada abad ke-19 atau dikenal sebagai abad emas TBC dan terobosan medis. Walaupun pada masa ini TBC mencapai tingkat epidemi di Eropa dan Amerika Serikat dan menjadi penyebab kematian di banyak kota besar. Namun pada 24 Maret 1882, seorang ilmuwan Jerman, Dr. Robert Koch, menemukan bakteri penyebab TBC, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Sehingga momen inilah yang kemudian menjadi tonggak sejarah penting
dalam mikrobiologi dan pengendalian penyakit infeksi. Dan saat itu Dr. Koch mendapatkan hadiah Nobel, yaitu tepatnya pada tahun 1905. Pada abad ini juga, sebelum adanya pengobatan yang efektif, penderita TBC dirawat di tempat yang bernama sanatorium, yaitu tempat perawatan khusus yang memang menyediakan udara yang segar, tempat untuk beristirahat, dan juga disiapkan nutrisi yang baik untuk penderita. Ini semacam bangsal perawatan khusus kalau saat ini. Kita beralih ke babak kelima, yaitu pada abad ke-20 yang dikenal sebagai era vaksin dan antibiotik untuk TBC. Pada tahun 1921, ilmuwan Prancis Albert Calmette dan Camille Guerin menemukan vaksin BCG atau Bacillus calmette-guerin, dan vaksin ini digunakan untuk mencegah TBC terutama pada anak-anak. Lalu pada tahun 1940-an terjadi penemuan antibiotik anti-TBC yaitu streptomycin, tepatnya pada 1944, dan menjadi titik balik dalam pengobatan TBC yang kemudian dilanjutkan dengan pengembangan obat-obatan lain seperti isoniazid dan rifampicin. Termasuk juga pada abad ini sudah dimulainya program pengendalian TBC. Banyak kemudian negara mulai membuat program nasional untuk mendeteksi dan mengobati TBC secara massal, termasuk salah satunya Indonesia. Pada abad ke-21, yaitu era TBC modern dan tantangannya. Meski sudah ada obat, TBC masih menjadi masalah kesehatan secara global, terutama di negara-negara berkembang. Tantangan pengobatan TBC saat ini seperti TBC yang resisten obat atau MDR-TB, di mana munculnya jenis TBC yang kebal terhadap pengobatan standar dan menjadi tantangan besar. Ini terjadi karena pengobatan yang dilakukan tidak tuntas dan juga karena penggunaan antibiotik yang kurang tepat. Tantangan berikutnya adalah TBC dengan komorbid atau penyakit penyerta seperti TBC dengan DM atau TBC dengan HIV/AIDS. Orang dengan HIV memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terkena TBC aktif karena sistem imunnya yang lemah. Saat ini juga sedang dikembangkan inovasi terbaru, yaitu pengembangan vaksin baru dengan pendekatan diagnostik cepat seperti tes gen expert. Termasuk juga WHO terus melakukan kampanye global End TB dengan target eliminasi TB sebagai masalah kesehatan masyarakat pada tahun 2030. Bagaimana klasifikasi biologis dari Mycobacterium tuberculosis? Bakteri yang menjadi penyebab penyakit tuberkulosis atau TBC mulai dari tingkat kingdom sampai spesiesnya. Jika dilihat dari tingkatan taksonominya, MTB ini masuk ke kingdom Bacteria yang menunjukkan bahwa Mycobacterium tuberculosis adalah mikroorganisme prokariotik. Artinya dia tidak memiliki inti sel sejati dan tidak memiliki organel bermembran seperti sel eukariotik. Lalu tingkatan divisio Mycobacteria, di mana divisi ini mencakup kelompok bakteri batang gram positif yang bersifat asidoresisten dan tumbuh lambat. Mereka memiliki dinding sel yang tebal dan kaya lipid yang memberi ketahanan tinggi terhadap lingkungan dan pengaruh antibiotik. Sedangkan kelasnya Actinomycetes, kelas ini terdiri dari bakteri yang mirip jamur atau filamentosa yang mampu hidup di tanah dan lingkungan lain. Mereka dikenal karena memproduksi antibiotik alami dan termasuk dalam kelompok gram positif dengan kandungan G+C tinggi dalam DNA-nya. Artinya DNA-nya lebih stabil dan dinding selnya lebih kuat. MTB ini termasuk ke dalam ordo Actinomycetales. Ordo ini mencakup bakteri tanah dan air yang bersifat saprofit maupun patogen. Saprofit artinya dia mendapatkan nutrisi dari hasil penguraian bahan organik yang sudah mati. Mycobacterium adalah satu dari sedikit anggota ordo ini yang sifatnya patogen bagi manusia. Pada tingkatan family Mycobacteriaceae, di mana keluarga ini terdiri dari genus Mycobacterium, termasuk spesies yang menyebabkan penyakit serius seperti TBC melalui Mycobacterium tuberculosis dan juga kusta atau Mycobacterium leprae. Lalu genusnya Mycobacterium mencakup berbagai bakteri yang ditandai oleh asidoresisten atau tidak bisa diwarnai dengan pewarna gram biasa, tapi
tahan terhadap asam. Dinding selnya kompleks yang menyebabkan pertumbuhan lambat dan bisa bersifat patogenik maupun tidak. Spesiesnya yaitu Mycobacterium tuberculosis, di mana spesies ini adalah penyebab utama dari tuberkulosis pada manusia yang memiliki karakteristik berbentuk batang lurus atau sedikit melengkung, tumbuhnya lambat di mana masa generasinya sekitar 15-20 jam dan bersifat aerob atau membutuhkan oksigen, dan asidoresisten artinya dia mampu bertahan lama di lingkungan karena dinding selnya yang kuat. Dan ada satu hal yang penting yang harus kita ketahui bersama, bahwa Mycobacterium tuberculosis memiliki mekanisme bertahan hidup yang cukup canggih. Karena patogen ini memiliki kemampuan untuk bersembunyi di dalam sel-sel imun tubuh kita dan masuk ke fase laten selama bertahun-tahun sebelum menjadi aktif dan menular kembali, terutama saat sistem imun kita menjadi lemah. Baik, sekian dulu bahasan kita hari ini. Semoga konten ini bermanfaat untuk menambah literasi kita tentang TB dan lebih paham lagi bagaimana penyakit ini terjadi dalam tubuh kita. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.